harus tinggi, statuta, investigasi, kalau itu masuk di dalam statuta regulasi PSSI ya putuskan di Komdis, kalau ada hukum positif serahkan ke polisi. Pasti efek jerahnya ada. Siapa yang mau masuk penjara 2 tahun, 3 tahun, apalagi kalau nanti ancaman hukuman lebih dari 5 tahun, pasti ditahan. Ditahan aja mereka udah takut, apalagi nanti setelah terbukti dan terputuskan di pengadilan. Jadi saya sangat tidak menghendaki untuk hanya sekedar menjadi pemeriksaan aja, dieksekusi secara bersama-sama. Baik dengan ini sepak bolaan yang juga bagus sebenarnya kalau untuk Liga 1 ya sangat prospektif karena banyak mempunyai tiga kompetensi, 1 prestasi, 2 bisnis, 3 entertain. Sebuah klub itu kan hiburan, mengentertain penonton yang membayar, kayak film aja. Film itu ditonton paling banyak hanya 50, sepak bola Persija 70.000, mengentertain 70.000 orang dalam satu waktu dan langsung hasilnya 4,5 miliar, tidak pernah ada. Dan ini terjadi. Dalam 1 tahun kita bisa dapat uang hampir 35 juta AFD sama sisa-sisa. Apalagi kalau kemarin nggak ada Asian Games, bayangkan. Apakah bisa semua klub? Bisa. Persibaya 4 kali pertandingan lokal hampir full. Mereka pakai online system, nggak perlu orang repot-repot. Indonesia sudah waktunya. Tinggal sekarang yang di federasi sama di liga lebih pinter nggak otaknya dari yang di klub. Kalau klub lebih pinter daripada yang di federasi maupun di liga kan kasihan. Kita naik motor balap, mereka naik sepeda. Ini yang membuat orang frustasi. Kita pengen cepat, kita pengen profesional. Teman-teman yang di klub sama yang di liga sama di federasi nggak mampu. Ini yang harus anda kritisin supaya apa? Liga bagus sekarang. Kita ini menghilangkan waktu untuk berbisnis 50%, 30% untuk sedang bola, yang di sana kata-kata aja kan repot. Match fixing saya sangat tidak setuju. Silakan dituntaskan. Kalau memang ada pelanggaran hukum positif, sodorkan ke polisi supaya efek jerah timbul. Jadi misalkan punya jelas punya pernah Surabaya sekarang 3. Pernah nggak sih ada tawaran kepada tim? Terus habis itu kita juga bilang kalau orang-orang lama yang ada di PSSI sebenarnya itu dia yang main gitu. Terus Pak sendiri kan ini berapa kali ganti, kedua polanya sama PSSI jadi serangan ini apa teman-teman ya? Polanya sama, apakah betul? Kalau saya seumur hidup tidak pernah saya dihubungi sama apa? Tukang judi gitu ya. Satu. Yang kedua, saya ini orang lama. Saya bukan sepak bola 2002 tanpa Persibaya. CEO direktur utama saya. Apakah saya termasuk yang kelompok kategori? Enggak, kita banyak orang lama itu yang punya integritas, yang punya pemikiran bagus di sepak bola. Kalau sepak bola Indonesia ini dipegang oleh orang-orang baru yang otaknya hanya bisnis, bahaya. Anda tahu nih dari beberapa glitter yang sekarang pegang klub, otaknya juga ada yang nggak mikir bola, mikir bisnis. Nah itu yang perlu Anda waspadai, yang perlu Anda bikin koridor, Anda tinggal monitor. Banyak nih, sekarang nih banyak orang yang mengetahui bahwa bola ini sekarang madu. Untuk apa? Duit iya, bisnis. Untuk politik, untuk apapun. Tinggal siapa yang mengendalikan. Contoh, saya ini siapa? Saya bukan orang Jakarta. Orang Jakarta hanya minta tolong saya Pak Gede daripada Persija degradasi. Pak Gede tolong bantu. Saya ngapain di sini? Saya nggak ngapa-ngapain. Bayangkan kalau saya punya interest, punya hidden agenda, habislah semuanya. Saya punya power, saya punya teman banyak, duit di Jakarta banyak, supporter banyak. Jadi kita kan maunya orang bola, hanya bola aja. Jadi ada yang nyoba mafia. Tidak ada. Tapi kan orang lama di PSSI, Iya. mafia gitu nih. Tahu. Seperti apa Pak? Di yang sepengetahuan. Ya kayak saya tahu Bill Clinton tahu aja. Tapi kalau dia main sama Lewinsky saya tidak tahu. Tahu. Kayak saya kenal sama Pak Jokowi tahu fotonya. Pernah salaman tahu. Tapi kalau dia pakai baju apa kalau tidur nggak tahu. Apa yang diketahui tentang Laki-laki di Jawa Timur. Pak, dulu kan katanya sempat Bapak pernah memegang Jakarta Putra. Apakah pada saat itu sudah mengenal Pak Sigit Waluyo? Saya dulu di Persibaya sebagai CEO dan penyandang dana pada saat ISL dan IPL. Lalu pada saat itu di Surabaya merasa bahwa Pak Gede nggak perlu ada Pak Gede, karena apa? Kita udah punya duit, duitnya saya tarik.
karena duit ini udah keluar dari kantong saya, kan nggak boleh saya masukin kantong saya serahkan semua di Telkomsel. Nggak ada siapa-siapa di sana, hanya saya sama bupatinya. Nggak ada sama sekali. Hanya dalam konteks penyerakawan, Iya, uang maksudnya iya. dalam kepengurusan Iya. pun Sama kayak Persija gini, saya ngapain? Saya keluar duit kan hanya seneng-seneng aja buat nyenengin Jackmania. Emang saya punya kepentingan di sini mau jadi gubernur? Nggak ada. Hanya sama semua. Banyak orang gila bola ya, jadi jangan punya teman-teman juga memilah-milah. Sebenarnya sih yang tadi saya katakan, perampok di bola itu jangan katakan orang-orang lama, orang-orang itu kasihan. Mereka itu paling dapat duit 50, 20. Tadi ada suap umpamanya 50 juta. Yang lebih bahaya itu orang-orang yang baru-baru besok itu yang mengendalikan yang tidak itu bahaya. Triliunan bisa. Anda akan melihat perputaran duit di bola ini sedikit, wah gede sekali, sangat besar. Persija jualan apa namanya merchandise, hanya buka tenda saja bisa 50 juta satu pertandingan. Besar sekali sepak bola ini, ya dampaknya juga besar. Kalau memang tidak diselesaikan secara baik-baik juga akan terus begini terus seperti kemarin. Pak Gede sampai kapan? Ini korban akan kan begitu sampai kapan? Ini juga sampai kapan match fixing? Ya lakukan seperti kemarin. Kemarin kalau tidak dilakukan, saya akan tuntut terus itu. Saya akan tuntut sekuat tenaga. Terakhir kalau saya tidak mampu, saya akan berhenti. Match fixing nggak ngurus bola lagi. Karena apa? Merasa tidak mampu lagi. Saya berjanji sama Jackmania, jangan sampai terjadi. Meminta tanggapannya. Kalau terjadi lagi, Kelar-kelar kalau match fixing, saya tidak pernah. Ini tidak pernah ya. Karena mungkin sama tai ayam. ngapain hubungin saya gitu loh. Kalau kita lihat di akhir tahun ini sepak bola Indonesia menjadi primadona lah, berita semua. Dengan ada match fixing, lalu ada timnas kemarin yang gagal. Kalau dari Persib sendiri, Pak Umuk membela atau menginginkan Eddie out. Kalau dari Persib sendiri dari Pak Umuk. Kalau Pak, mau ini pertanyaan terakhir ya. ya. Kalau mau dipertahankan, mau di-outkan Pak Edi, serahkan kepada yang punya vote, yang punya hak. Pak Umum ngajak 15 juta orang Bandung suruh Edi out, udah bisa. Mau diapain? Percuma. Habis-habisin pulsa. Apain? Ya, kasih fakta, besok penjarakan. Orang punya integritas, punya rasa malu, pasti mundur. Kalau dari Pak Gede sendiri setuju nggak? Saya pribadi, kalau emang penilaian parameternya jelas dia tidak layak, ya harus dimundurkan, bukan mundur, harus dimundurkan pakai mekanisme. Kalau dimundurkan tanpa mekanisme kan lucu, ini federasi. Mari kita junjung aturan main berhidup sepak bola. Saya makanya ngomong di mata Najwa, janganlah orang politik, menteri involve di dalam regulasinya federasi. Biarpun bejat semua. Sudah punya regulasi, punya aturan. Komplain boleh, tapi tolong jangan info atau masuk di dalam ranahnya federasi. Kecewa kita boleh. Berarti kalau memang sudah bobrok tapi